Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang penalaran. Pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Nah, penalaran ini didasari sejumlah proporsi atau pernyataan atau fakta yang diketahui atau dianggap benar melalui pengamatan. Proses seseorang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui disebut menalar. Jadi proses menyimpulkan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui itu adalah nalar. Jadi kayak misalnya menalar. Jadi dinalar kayak misalnya kita nggak boleh makan sambil tiduran. Terus kemudian kenapa sih kok nggak boleh? Paling nanti kesedap. Atau nanti perutnya jadi buncit atau apa. Nah, sebelumnya itu dinalar. Kok bisa ya? Kayak gitu. Nah, menurut tim Balai Pustaka dalam Sofia 2007, istilah penalaran mengandung 3 pengertian: cara, hal, sama proses. Cara menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis. Hal, mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. 3. Proses mental dalam mengembangkan atau mengendalikan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. 2 bagian dalam penalaran. Proporsi yang dijadikan dasar penyimpulannya disebut premis. Hasil kesimpulan yang disebut konklusi. Hubungan antara premis dan konklusi disebut konsekuensi. Penalaran dikelompokkan menjadi 2, penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atau gejala yang bersifat khusus. Contoh, jika dipanaskan besi memuai, jika dipanaskan tembaga memuai, jika dipanaskan emas memuai, jika dipanaskan platina memuai, jika dipanaskan bersifat khusus. Dan ini kan umum. Dikhususkan jika dipanaskan logam, ini semua kan logam memuai. Itu contoh penalaran induktif. Macam penalaran induktif. 1. Generalisasi. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena. Peristiwa-peristiwa khusus untuk mengambil kesimpulan secara umum. Dari segi bentuknya dibedakan menjadi 2, loncatan induktif dan yang bukan loncatan induktif. Itu untuk generalisasi. Nah, 1. Generalisasi tanpa loncatan induktif atau generalisasi tidak sempurna adalah sebuah generalisasi bila fakta-fakta yang diberikan cukup banyak dan meyakinkan, sehingga tidak terdapat peluang untuk menyerang kembali. Kalau misalnya generalisasi dengan loncatan induktif atau generalisasi sempurna adalah sebuah generalisasi bila fakta-fakta yang digunakan tersebut dianggap tidak mewakili seluruh persoalan yang diajukan. Macam-macam penalaran induktif. Analogi, yaitu proses membandingkan dari 2 hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang diambil dengan analogi yaitu kesimpulan dari pendapat khusus dengan beberapa pendapat khusus yang lain dengan cara membandingkan kondisinya. Tujuannya apa? Untuk meramalkan kesamaan, menyingkap kekeliruan, dan menyusun sebuah klasifikasi. Yang ketiga, kausal. Kausal adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab dan sampai pada simpulan yang menjadi akibat. Setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta merupakan hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Hubungan kausal yang berlangsung dalam 3 pola yaitu sebab akibat, akibat sebab, sama akibat akibat.
Selanjutnya adalah penalaran deduktif. Adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen, dan operasionalisasi. Jenis penalaran deduktif yaitu silogisme kategorial. Silogisme yang terjadi dari 3 proposisi. Terus ada silogisme hipotesis, yaitu silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Yang ketiga, silogisme alternatif, yaitu silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Yang keempat, sentimen. Silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan, yang dikemukakan hanya premis minor dan kesimpulan. Penarikan kesimpulan deduktif dibagi menjadi 2, yaitu penarikan langsung dan tidak langsung. Kesimpulan secara langsung adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari satu premis. Kesimpulan secara tidak langsung adalah penarikan kesimpulan dari 2 premis. Premis yang pertama adalah premis yang bersifat umum, yang kedua adalah premis yang bersifat khusus. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang. Oke. Jadi intinya penalaran itu kita menalar atau memikirkan bagaimana sih, kenapa sih, bagaimana caranya, kenapa hal itu terjadi, dinalar, dianalisis, terus dianalogikakan. Nah, seorang ilmuwan itu harus bisa menalar. Jadi dari dasar-dasar sains ini kita harus mampu menalar biar untuk menghasilkan suatu kebenaran itu kita kan melakukan riset dulu. Dari riset itu dinalar, kenapa ya kok bisa begini, oh kalau misalnya gagal, oh kalau gini gagal, coba yang tak pakai cara yang kedua. Terus kemudian loh kok cara kedua gagal, nah, cari lagi, oh mungkin ini yang salah, terus kita cari solusinya. Nah, jadi ada hubungan antara kebenaran terus menalar terus kemudian hingga akhirnya terbentuk suatu teori atau hukum. Jadi awalnya itu dari orang itu berfilsafat, beranggapan misalnya gini, kok tiap pagi muncul matahari ya, terus tiap malam mataharinya enggak ada, kenapa itu? Nah, dari filsafat, dari kita membuat pertanyaan itu, terus kemudian kita mencoba mengamati. Dari pengamatan itu kemudian kita nalar. Nah, dari penalaran itu kita teliti lagi, kita amati lagi, hingga akhirnya kita mampu untuk menulis atau menentukan suatu hipotesis teori. Nah, dari teori itu kalau misalnya masih bisa dipatahkan oleh pendapat orang lain, dia akan sebatas teori. Tapi kalau misalnya teori itu sudah diakui semua, jadi misalnya kayak hukum Ohm,
Hukum Ohm itu kan sudah pasti, kayak gitu. V sama dengan I kali R. Nah, kalau sudah pasti, dia pasti akan menjadi hukum, kayak gitu. Itu sekilas tentang penalaran.